Sampurasun. Selamat bertemu kembali dengan saya Ari Wisnu. Keris milik Pangeran Diponegoro telah ditemukan. Minggu ini, dunia kesejarahan Indonesia mendapat kabar yang cukup menggembirakan, yaitu ditemukannya kembali keris pusaka milik Pangeran Diponegoro. Keris berukir emas dengan wilah berwarna hitam itu bernama keris Kyai Nogosiluman. Keris itu ditemukan kembali setelah melalui proses penelitian yang panjang oleh para ahli Indonesia bekerja sama dengan para ahli Belanda terhadap koleksi-koleksi di Museum Volkenkunde Leiden, Belanda. Keris itu telah diserahkan Ingrid van Engelshoven kepada Duta Besar Indonesia, I Gusti Agung Wesaka Puja, di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda, pada tanggal 3 Maret pukul 10 pagi waktu setempat. Keris yang sempat hilang selama hampir 2 abad tersebut dihadiahkan oleh Kolonel Jean Baptiste Clarence kepada Raja Willem I pada 1831 setelah penangkapan Pangeran Diponegoro. Keris itu kemudian disimpan di Koninklijke Kabinet van Zeldzamheden atau KKZ atau koleksi khusus Kabinet Kerajaan Belanda. Seperti kita ketahui, Pangeran Diponegoro atau yang bernama lengkap Bendara Pangeran Haryadipanegara atau yang lebih dikenal dengan nama Diponegoro lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat 11 November 1785 Masehi. Meninggal di Makassar, Hindia Belanda 8 Januari 1855 Masehi pada umur 69 tahun. Adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia, pemimpin Perang Jawa atau The Java Oorlog atau Perang Diponegoro yang hampir menguras keuangan dan membangkrutkan Belanda. Perang Jawa yang berjalan 5 tahun antara tahun 1825 hingga 1830 memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara, sehingga Belanda harus melakukan gencatan senjata dengan Tuanku Imam Bonjol yang ketika itu sedang terjadi Perang Padri di Sumatera Barat. Gencatan senjata ini digunakan oleh Belanda untuk menarik pasukannya dari Sumatera Barat ke Jawa, guna membantu memberantas perlawanan Pangeran Diponegoro. Perang Jawa ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk di Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Pangeran Diponegoro beserta pasukannya melakukan perlawanan yang sengit. Pertempuran terjadi di banyak kota dan desa-desa di Jawa. Saking sengitnya pertempuran tersebut, sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Begitu pula sebaliknya. Serangan-serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Para senopati menyadari sekali untuk bekerja sama dengan alam sebagai senjata tak terkalahkan. Pada tahun 1827 Masehi, Belanda melakukan penyerangan terhadap Pangeran Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng, sehingga pasukan Pangeran Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap oleh Belanda. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Ali Basya Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya,
Pada tanggal 28 Maret 1830 Masehi, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855 Masehi. Berakhirnya Perang Jawa ini merupakan akhir pula dari perlawanan para bangsawan-bangsawan Jawa. Sebagai generasi penerus bangsa ini, hendaknya kita dapat meneladani perjuangan dan kegigihan Pangeran Diponegoro dalam mempertahankan kemerdekaan negara kita tercinta. Pun, sapun, tabepun, rahayu.